apa ya, tidak bergeser keistiqomahan beliau. Artinya yang beliau lakukan itu ilmu beliau yang beliau punya untuk kebenaran, bukan untuk bela kepentingan. Kalau hanya untuk bela kepentingan, buat apa beliau pasang badan menanggung risiko dan sebagainya, Bang Refli? Aneh keliling kemana-mana sampaikan pemikiran Habib Rizik ini luar biasa. Makanya kita nggak paham apa yang dibilang Habib Rizik ini, katanya anti Pancasila, undang-undang dasar. Di sini saya tuangkan yang tadi 10 menit saya bilang, dan di sini bagaimana pandangan Habib Rizik tentang hak asasi manusia. Bagaimana antara hak asasi manusia dalam Islam, bagaimana toleransi. Nah, hanya orang fi qulubihi marad, di dalam hatinya penyakit, yang menganggap orang tersebut, yaitu Habib Rizik itu, yaitu selalu salah. Kemudian salam cerdas Bung Refli, Sumatera Barat hadir. Bung Refli, nama saya itu Refli, R-E-F-L-Y ya. Kalau Rafli itu mantan suaminya Tamara Blazinski, itu Teguh Rafli ya. Apa benar ulama-ulama di Indonesia saling tuding, ricuh dan perpecahan umat Indonesia? Apa sejarah zaman adu domba sekarang sudah keterlibatan minoritas? Nanti dijawab secara umum ya. Kemudian ada bilang, ya Allah rindu sekali ya IBHRS lagi. Kemudian salam hangat dan rindu. Jadi yang ngeri-ngeri sedap nggak saya baca ya kan. Orang benar seperti Habib tidak pernah lari dari hukum dan persidangan. Mau sampai kapan orang yang berbeda pendapat dipenjarakan ya? Nah, itu mana saya tahu. Kemudian dia garis Kurdis bukan Arab. Siapa maksudnya? Mungkin Salahuddin salah dalam Ibi Kurdi tadi ya kan. Assalamualaikum Bib, revolusi akhlak dari IBHRS kok nggak didengungkan lagi? Kezaliman dan ketidakadilan sudah sangat dipertontonkan dengan telanjang Bib. Kapan demo turun bersatu lagi seperti 212 ya? Habib, Bang Refli, gimana kabar IBHRS saat ini ya? Nanti Habib juga jawab ya. Kemudian Habib saat ini FPI juga masih Front Persatuan Islam. Front Ana sekarang sebagai Wasekum. Iya. Kenapa nggak ada pergantian pimpinan sekarang? Dari kan sekarang Habib Muhammad, betul. Sebelumnya kan dari Banten kalau salah. Enggak, sekarang Buya Qurtubi itu penasehat. Penasehat. Kan sebelumnya kan ketua umum dia, Buya Qurtubi. Ketua umum. Penasehatnya Ustadz Sobri tadinya. Akhirnya ada pergantian karena ketua umum mau yang muda. Akhirnya Habib Muhammad lah ditarik ketua umum dan Buya Qurtubi di penasehat. Begitu. Habib Muhammad ini usianya berapa? Habib Muhammad kurang lebih sekitar 31 lah. Kalau begitu nanti undang ke sini juga ya, saya minta nomornya ya. Siap. Biar kita tahu, karena yang namanya ormas ini tidak boleh eksklusif. Betul. Jadi kita beda, ini kita bukan bicara akidah tapi bicara ormas. Betul. Biar mengenal lah. Ya, gitu. Kalau bicara ormas tidak boleh eksklusif. Betul. Justru harus inklusif, harus bergaul dengan semua komponen bangsa kan. Habib, silakan Bib, mungkin bisa dikomentari yang nanya-nanya Habib Rizik, yang nanya-nanya revolusi akhlak dan lain sebagainya sebelum kita closing statement. Silakan Bib. Keadaan Habib Rizik alhamdulillah sehat walafiat. Beliau menghabiskan waktunya dengan mengajar dan mengarang buku.
di situ. Alhamdulillah ya alhamdulillah juga kita di situ Kabak Tahti dan Karutan yaitu memfasilitasi untuk kan berdakwah. Tahti ya. Kabak Kepala bagian tahanan dan barang bukti. Oh, tahanan dan barang bukti. Artinya kita diberikan kebebasan untuk dakwah di sana alhamdulillah Bang Refli. Kapan terakhir ketemu Habib Rizik? Terakhir yaitu kemarin malam Selasa kebetulan saya dapat jadwal jadi imam di Bareskrim juga terawih. Oh, oke. Karena kan di situ kadang-kadang kita yang bekas alumni situ diminta juga jadi imam. Oke. Jadi malah bagus dakwanya jadinya ya. Alhamdulillah. Seperti perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah merugikan umat Islam dan Nabi diprotes. Kok bisa kok perjanjiannya begitu kan? Kalau misalnya ada kafir Quraisy datang ke Madinah dikembalikan. Tapi kalau dari umat Islam yang pergi ke Quraisy itu tidak perlu dikembalikan. Malah yang terjadi yang dikembalikan itu malah jadi agen dakwah. Alhamdulillah kita bisa berdakwah. Jadi malah ada a blessing in disguise ya, ada rahmat tersembunyi. Silakan lagi. Ya, jadi doakan mudah-mudahan Habib Rizik itu selalu sehat walafiat, beliau sehat dan beliau banyak yaitu menghabiskan waktunya di sana berdakwah dan mengarang buku. Dan beliau tetap semangat artinya keistiqomahan beliau luar biasa karena Habib Rizik di penjara nggak cuma sekali dua kali tapi udah 3 kali tapi tidak bergeser keistiqomahan beliau. Artinya yang beliau lakukan itu ilmu beliau yang beliau punya untuk kebenaran bukan untuk bela kepentingan. Kalau hanya untuk bela kepentingan buat apa beliau pasang badan menanggung risiko dan sebagainya Bang Refli. Itu. Karena kalau kepentingan tuh paling gampang dilihat biasanya kepentingan finansial sama kepentingan kekuasaan. Betul. Gitu. Betul. Nah, terus satu lagi apa tadi? Ya, ada yang nanyakan mengenai revolusi akhlak. Revolusi akhlak, ya. Di revolusi akhlak di buku Anda ada nih. Mungkin nanti bisa kabarin aja kalau ada mau. Kita paparkan. Jadi kalau misalnya orang mau mendapatkan buku itu di mana caranya, Bib? Bisa hubungi di nomor handphone. Nanti saya masukkan di deskripsi. Boleh. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya yang mau berkenan dengan buku Habib Idrus, ya. Silakan nanti lihat di deskripsi konten ini tuh ada nomor HP Habib ya. Iya. Bener Bib, nomor HP nggak apa-apa dicantumkan. Kenapa nanti ada orang aneh nanti yang biasa mesan? Ya oke. Nanti gitu ya. Bib, ada yang mau dilanjutkan lagi? Ya terakhir ini pesan yang terakhir bahwasanya yaitu pesan dari Habib Rizik juga. Ya. Bagaimana kita umat Islam tetap jaga persatuan. Artinya perbedaan di kalangan kita yaitu harus kita sikapi dengan ilmu dan akhlak. Ya jangan perbedaan di antara kita menyikapi saling gondok-gondokan dan sebagainya. Dan Habib Rizik sering menyerukan yaitu untuk kita sama-sama yaitu bersatu untuk membela agama dan bangsa dari berbagai macam yang sekarang kita lihat dah bagaimana orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin menjajah bangsa kita dari segi yang lainnya begitu Bang Refli karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan di sini yang terakhir aneh keliling kemana-mana sampaikan pemikiran Habib Rizik ini luar biasa. Makanya kita nggak paham apa yang dibilang Habib Rizik ini katanya anti Pancasila, undang-undang dasar. Di sini saya tuangkan yang tadi 10 menit saya bilang dan di sini bagaimana pandangan Habib Rizik tentang hak asasi manusia. Bagaimana antara hak asasi manusia dalam Islam, bagaimana toleransi. Nah, hanya orang fi qulubihi marad, di dalam hatinya penyakit yang menganggap orang tersebut yaitu Habib Rizik itu yaitu selalu salah. Padahal dalam Al-Qur'an kan dijelaskan dalam Al-Qur'an, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum engkau tidak adil. Artinya kalau seandainya kita mungkin kurang suka kita bersikap objektif aja begitu Bang Refli. Nah, mudah-mudahan insyaallah Bang Refli juga diberkahi dakwanya di sini, medianya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini berkah ya sebagai media dakwah juga. Amin. Ya walaupun dakwah ini dakwah konstitusi. Tapi mudah-mudahan diberikan amal juga. Amin. Diberikan ganjaran amal.
ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan.